Selamat datang di POV Kami Project dan sekarang kita masih sama Fikri Rasta. Siapa nama Anda? Steve Fatinama. Duto Triaji. Oke, dan kami adalah Kami Project Perjuangan. Oke, lanjut aja lah, langsung aja ya. Gak apa-apa, aman. Gue tahu rasanya itu tadi. Langsung kita di sini lagi mau bahas soal minyak goreng yang lagi murah-murahnya. Buat Indra Kents. Aduh. Murah banget gitu. Minyak goreng 50.000, murah banget gitu kan. Enggak, tapi ya Bulan lalu. murah dan langka. Sekarang mahal dan langka ya minyak goreng itu ya. Mahal dan langka. Udah nggak langka lagi kalau menurut gua. Udah nggak Tapi langka lagi. Mahal karena gua waktu belum ke ini supermarket masih kayak ini apa sih rame-rame minyak goreng. Waktu gua ke supermarket dong. Kan dikasih tahu sama istri kan, beliin ya minyak yang 2 liter 2 gitu kan. Oh oke. Waktu lihat mana minyak goreng, nggak langka nih set. Waktu lihat anjir 50.000. Itu kejadian sama gue, Pak. 50.000. Tadinya berapa sih? Gua enggak tahu. 20.000-an. Ada yang 20.000, 15.000. Gue juga tukang belanja soalnya. Iya, kalau bini gue, karena gue kan yang kecil 2 kan. Jadi gue yang kadang suka beli. Terakhir juga sama, gue kayak gitu. Pas gue lihat harganya, gue langsung nanya sama kasirnya. Ini emang bisa bikin COVID hilang? Iya, masuk di akal gue kayak waktu kasus masker tau. Tiba-tiba semahal ini, gitu. Iya, jadi gue baru ngerasain. Parah. Kalau buat gue pribadi, gue udah dengar beritanya segala macam sampai ada satu orang yang bilang katanya goreng pakai minyak gitu kan. Mamanya. Mamanya Fikri. Mak lu bilang apa? Direbus aja bawaannya direbus. Iya. Sama tepung-tepung. Jadi kayak aci mentah aja. Nggak enak. Kalau di Semarang tuh ada lumpia basah kayak gitu kali ya. Ada lumpia goreng, lumpia basah Iya, gitu. mungkin. Lumpia basahnya toge masih digoreng. Iya, masih goreng. Bener iya. Telur juga kan ada telur goreng, ada telur rebus gitu Kayaknya ada. Indonesia susah nggak sih nggak ngegoreng? Nggak, tapi sehatan rebus loh. Iya memang. Nggak enak tapi. Iya kan? Nggak ada rasanya. Makanan yang direbus tidak seenak yang digoreng. Di pinggir jalan nanti kita udah nggak ketemu tuh gorengan-gorengan. Iya. Rebusan semua. Gua masih Nasi, ada. Enggak, kalau di tempat gua masih ada. Jagung. Di tempat gua masih ada, cuman treatmentnya jadi beda. Apa? Kalau dulu minta di kantongnya yang kertas, kalau sekarang pakai kresek. Iya. Kalau dulu sampai rumah dikasih tisu biar minyaknya berkurang, kalau enggak sekarang diperes. Banyak air. Banyak minyaknya, lumayan buat goreng tahu di rumah. Gila lah. Gue baru ngerasain bener-bener waktu gue beli sih. Itu mahal buat Tunggu, gua. emang kenapa sampai fenomena itu terjadi gitu? Kenapa minyak goreng langka awalnya? Nah, itu dia. Kenapa sih? Pertanyaannya kenapa bisa Yang langka? kecolongan dulu bukan sih? Kecolongan? Awalnya kecolongan dulu nggak sih? Colongan. Yang di berita kecolongan 1,5 juta ton kejual apa gimana sih? Enggak kok, masalahnya gini. Ini stoknya masih ada, kenapa nggak dikeluarin sih? Kan Gua stok bingung. yang ada tuh untuk keluar negeri. Buat diekspor. Sudah di booking. Iya, udah di Nah booking. itu awalnya dari situ terus langka. Ternyata enggak. Iya kan? Gitu kan? Iya kan? Nah, Kok nggak ada yang nemenin saya? Saya Karena bahaya kita tidak sendiri. Nggak, tapi yang gue tahu gitu ya udah sih udah diberitain juga kayak begitu. Kayaknya Kalau kayak tiba-tiba gitu. saya dikasusin, ya yang ramean harusnya. Saya baca berita ini. Ya, yang keluarin di rilisan headline itu, ya itu. nggak, tapi kan gini, oke, kita kan pemerintah nih sekarang lagi berusaha ya. Lagi berusaha supaya balik lagi nih. Ya kan? Jadi bagaimana soal yang tadinya langka sekarang udah nggak langka. Ya, betul. Walaupun harganya masih tinggi. betul. Dan akhirnya nantinya pemerintah berhasil nih. Gitu. Harusnya pemerintah yang dapat Berhasil kredit. membuat kita bingung sama logika yang diberikan itu nggak sih? Maksudnya kan kita yang produksi gitu loh kan. Iya. Minyak itu kan kelapa sawit kan pada dasarnya kan. Iya itu. minyak sawit, Minyak betul. sawit kan gitu loh. Karena minyak ada banyak macam-macam. Ada minyak jagung. Nggak, yang jelas sebagai alumni IPB ya, saya pernah ngedodos sawit. Tahu ngedodos? Proses Susuk. mentreatment pohon sawit. Nah, Oke, itu gue ya. pernah ngerasain, gue tahu banget. Itu udah udah di atas berhektar-hektar luasnya di Indonesia. Itu langka tuh nggak nyampe Nggak di make kepala sense gue. ya. Gitu. Mungkin Nggak bukan make sense. langka, Nggak tapi make ya sense. tadi udah dipesan sama orang luar, apalagi misalkan kayak Amerika, Rusia. Apalagi Rusia sekarang lagi perang, mereka Ya udah, butuh sense. Butuh gorengan. Butuh gorengan. Butuh jualan iya. gorengan. Sebagai anak alam itu masuk di akal. Karena kalau kita berangkat ke alam, minyak itu dipakai berkali-kali buat di tenda, pakai buat bisa. Tapi nggak masuk yang berarti kalau itu harus diterima, berarti sensus penduduk dihilangkan aja.
Sensus penduduk. Iya, yang hitung-hitung jumlah penduduk di Indonesia harus dihilangkan aja, nggak usah. Kenapa? Kenapa? Yang dikirim semua sampai nggak kehitung, kita nggak kebagian kan aneh. Ya, berarti salah ngitung dong gitu loh Iya. sampai oke jatah luar negeri Oke, segini. dikirim. Pas lihat, loh Iya. jatah. Nih lu dalam jadi negeri anak nggak gua nomor ada. 1, anak gua nomor 2, doi tetangga, gua kasih beras. Terus lu berdua kelaparan, lu ngamuk gak sama gua? Iya. Terus berasnya gue jual ke lo lebih mahal. Iya. Ayo, gimana? Karena semua yang gua terima dari media, gak ada yang masuk di logika gua, Pak. Dan juga kan Alasannya katanya aneh gitu. menteri katanya yang mafia itu agak sulit gitu berantasnya. Mafia minyak. Mafia minyak. Ini Gimana berarti ya? yang sebenarnya kan ini kan tanahnya Pablo tanah Escobar sudah tidak Indonesia ada. gitu ya. Waduh. Kita ada di negara Indonesia yang Kenapa punya sistemnya sistem. Berarti sistemnya kalah sama mafia maksudnya gitu loh. Oh itu pasti. Itu Iya. itu udah jadi rahasia umum. Mafia tuh pasti bisa mengalahkan sistem. Kan ada orang yang bilang Indonesia ini tuh bukan dikuasain sama pemerintah, tapi dikuasain sama orang-orang yang duitnya banyak. Nggak, tapi kan gini. Gampangnya kalau gua. Kalah kan ya, bukan Iya. berarti sistemnya itu dibuat oleh mafia dong. Bukan. Ya, bukan kan. Di kondisi yang seperti ini, kepengen gak sih lu ngedengerin statement seperti itu? Kalau gue sih ke situ, makanya gue bilang gak masuk semua ideologi gue kasus ini. Cara nyampeinnya, gue paling gak lu nenangin gue gitu. Enggak juga. Iya. Nah, Malah berarti dikasih kalau pilihan, mau nggak ada, murah tapi nggak ada, atau ada tapi mahal. Mau pelukan sama bapak boleh nggak? Kayak begitu gue. Gue sayang sama bapak dah. Tapi ada hubungannya nggak sih ini perminyakan ini dengan tahun-tahun politik gitu kan sekarang kan udah Nah, menggeser-geser nih betul. mau dua tahun terakhir nih. Kalau gitu. dari tanggalan, Nggak usah buru-buru. dari tanggalannya sih harusnya sudah mulai. Jadi apapun yang terjadi di negara ini itu biasanya cocok logika apa? Dicocok Logika. Bisa Ya, cocok jadi logika. kayak dia bikin cocok logi sama emang kondisi politik mau itu. Karena kan sekarang kayak minyak aja ada yang bisa dapat murah kalau ikut partai A gitu kan. Ya, Tiba-tiba partai ini bisa, ada kok yang murah, nah kok bisa dapat gitu. Biasanya kan kampanye-kampanye partai politik kan selalu bagi-bagi sembako tuh kan. Iya. Pasti minyak salah satunya kan. Ya, dia komoditi. Kejadian lu kan, ada beberapa partai yang punya banyak minyak terus bagi-bagi dijual murah ke. Nah Itu iya udah itu ada, kan ya. makanya asal jadi anggota atau nyoblos. Nah misalkan, nah itu pasti ada yang riding the moment sebenarnya. Tapi kalau ditanya ada hubungannya ada atau enggak, gue nggak tahu secara real koneksinya ya. Tapi memang banyak yang mungkin bisa menunggangi, bisa loh. Gue nggak bilang ini pasti ditunggangi nggak, tapi bisa menunggangi. Kenapa? Karena gini ada isu yang bilang katanya Jokowi nanti 3 periode. Oke. Nah, Jokowi 3 periode. Nah, misalkan nggak tahu hubungannya apa sama ini, tapi misalkan melihat, ini kan masih di periodenya Bapak kan. Kok minyak bisa begini kecolongan? Misalkan. Buat orang-orang yang memang tidak setujunya karena nggak suka gitu ya. Misalkan, gue ada calon nih yang mau gue naikin nih. Jangan sampai 3 periode dong. Wah, berarti ini momen yang tepat untuk menyatukan. Untuk kampanye. Untuk meng-cancel itu gitu kan. Kayak, kalau gitu jangan orang ini aja nggak bisa. Misal. Gitu. Tunggu tapi kan kita udah tahu ya 3 periode itu udah pasti menentang konstitusi lah gitu kan. Betul. Nah, kenapa ada orang-orang yang mencetuskan ide itu gitu? Gua yakin pasti bukan dari Pak Jokowi juga gitu. kan. Betul. Siapa? Eh, Oh bukan deh. Oh iya kayak bukan deh. Lanjut. Ya, lanjut. Sorry salah info. Ini udah bukan pikir bilang lagi, loncat. Kenapa episode ini gue lebih deg-degan dari sebelumnya ya? Enggak, tapi gue sepakat Enggak. sama Steve. Aneh kalau ya itu kita itu sekarang lagi ada di era di mana semuanya serba aneh. Keanehan itu terlihat dengan sangat mudah anehnya. Nggak logisnya sangat gampang dilihat, nggak logisnya gitu loh Pak. Iya. Nggak masuk di akal. Yang ada di sana, ini mohon maaf Bapak-bapak tercinta yang saya selalu mendoakan Bapak tobat sebelum Allah memanggil. Iya kan kita Ya, harus benar, mendoakan ya, itu, benar. bener Mendoakan dong. yang Yang lain. nauzubillah min dzalik itu jadi mantan ustaz. Mudah-mudahan jadi mantan preman. Jadi sebelum dicabut udah pada tobat. Betul. Amin. Nah, balik lagi, saya tuh berpikir bahwa mestinya Anda di sana itu intelektualitasnya, kecerdasannya, pemahamannya di atas kami karena mewakili kami nih. Harusnya. Tapi statement yang keluar itu enggak kayak tadi. Kayak gini deh, ini rumah gue nih, rumah lu deh misalnya, lu bikin aturan itu nggak boleh dipakai buat minum. Sepakat. Terus tiba-tiba lu pakai itu buat minum.
berarti waktu dikasih tahu kagak masuk. Bolos. Alpa. Oh kagak boleh ya? Gitu. Kan tapi kan lu yang ngasih Kan tahu. lu yang ngasih tahu, lu yang Lu yang langgar bikin gitu aturan. loh. Oh gue yang Iya kan? Gue kira lu yang ngasih tahu. Enggak. cuman Ini gua di rumah nggak lu bikin aturan ini gelas nggak Oke. boleh diminum, terus tiba-tiba kita nurut, oke, amin. Terus tiba-tiba lu depan kita terang-terangan, lu minum. Terus begitu, kita ngingetin nih, loh, bukannya lu nggak boleh ya kata lu ya? Terus, oh boleh kok, gitu dengan santainya gitu. Oh. Gelasnya itu masih rumah menginginkan dia. saya untuk diminum. Iya. Emang kenapa? Gitu jadi kayak, aduh, sombong sekali Anda. Karena itu air bekas cucian. Kondisinya tuh segitunya gitu. Nah, ya betul. Jadi kalau tadi bilang, apakah ini ada unsur politik? Gue sih berani jawab, iya emang udah negara kita berapa kali sih kayak gini terus? Dan emang biasanya kan emang tahun-tahun politik itu ngejual kayak orang ngetes nggak sih itu partai-partai atau orang-orang yang punya kepentingan tuh ngetes, oh gua lemparin isu gini kemakan nggak ya? Gue lemparin ini Biasanya, kemakan iya, nggak ya? makanya- Biasanya kan gitu kan. Bisa jadi. Cuman gue kan nggak di kapasitas yang memang tahu gitu loh maksudnya. Tapi ya makanya yang bisa gue bilang adalah kondisi kayak gini bisa untuk di riding gitu. Mereka bisa riding the moment. Sangat bisa sekali. Gitu. Nah, balik lagi kayak tadi, apakah kita jadi bergeser nih ke Bapak Jokowi 3 periode nih? Ya kalau buat gue pribadi ya, Bapak Jokowi juga belum ngomong sebenarnya. Dia udah ada statement kalau dia tidak akan Udah. 3 periode. Udah, Tiga tidak periode. akan. Iya. Saya Udah ada nggak mau statement. gitu. Dia Tapi- udah pernah bilang nggak mau kok. Tapi nggak kayak statement waktu itu dia tidak akan jadi presiden, tiba-tiba calonin jadi presiden. Enggak kan? Harusnya enggak dong. Harusnya enggak. dong. Dianya, Ya kan? maksudnya Pak Jokowi mungkin nggak mau, tapi partainya mau atau enggak? Emang Yang jadi kalau masalah- partainya mau, Bapak Jokowi harus mau. Ya, Mana-mana ingat, partai mah Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Keras ternyata di sisi iya benar tapi Ternyata iya, itu tapi benar sih. Gue bukan main itu tapi emang Iya. benar. Ini ngomongin fakta. Iya dong, datanya Enggak, tapi jelas. itu kan di Datanya mata jelas. partai. Tapi kan di mata kita masyarakat Indonesia dia Apalah adalah- kita di mata partai. susah nih ngebenerinnya nih. Susah nyelamatinnya gue iyahin aja ya. Gitu. Enggak, tapi gue rasa dia cukup cukup bijak lah harusnya ya. Sederhananya tuh gampang. Mau 3 periode, mau 10 periode, yang nentuin tuh harusnya kita. betul. Iya, emang sekarang yang nentuin siapa? Aduh, ditanya gitu gue pengen jawab takut salah. Oh iya bener menarik banget. Karena yang- Pancingan mania. Kalau ngomongin aturan, begitu Iya, nggak boleh? aturannya siapa? Sistemnya begitu nggak harusnya? Iya, Yang seharusnya menentukan enggak. kita. Iya kan? betul. Dulu 10. Nah, sekarang dari mana kita menentukan runutannya? Apa yang Anda kerjakan? Ya. Apa yang Anda hasilkan? Apa Betul, yang Anda betul. berikan kepada kami? Betul. Nah, ini yang menurut gua menjadi fatal itu adalah itunya sangat tidak diperhatikan. Kita kelaparan, minyak susah, mama ngantri sampai lewat, dikasih jawabannya bukan sesuatu yang tenang. Terus statement itu dikeluarin. Oke, let's say ini mah koalisi, mainin aja mau ngejelek-jelekin, mau ngejatuhin, main politik. Iya, tapi dari dulu sampai sekarang mau sampai kapan kayak gitu terus? Iya, enggak, tapi terlepas dari itu, balik lagi ya. Gua bukan berarti gua nggak suka, gua suka gitu dengan kepemimpinannya Pak Jokowi. Tapi menurut gua konstitusi harus tetap 2 periode aja menurut gue. Gue sepakat tadi sama Steve. Jangan bilang. digoyang-goyang sesuka-sukanya kita sama presiden. Kalau menurut gua konstitusi harus tetap jalan. Nah, jadi pertanyaannya tapi nextnya siapa? Jadi itu. Siapa nih yang yang lebih lebih bagus? bagus? Karena kita nggak mungkin downgrade dong. Ah. Tadinya oke nih, kita ngerasanya oke. Berarti pertanyaannya bukan siapa yang lebih bagus. Pertanyaannya, setelah ini nextnya lebih bagus atau tidak? Betul. Nah, Ya dong, itu yang sering terjadi. tapi ya. kan kita sebagai kita pemilih, sering surprise nih. kita sebagai pemilih harus make sure. Ya dong, harusnya kita nih kalau realnya ya, kita harusnya make sure pemimpin berikutnya harus lebih baik. Ya. Ya dong, masa Gimana turun. cara kita make sure? Nah, Sesuai Terakhir. apa yang kalian pengen. Mumpung belum pada muncul, kita bisa ngobrol dengan point of view masing-masing, kan namanya POV. Ya. Point of view masing-masing. Pemimpin seperti apa, presiden kayak gimana sih yang menurut lu kira-kira, wah harusnya ada nih kualitas kayak gini menurut gue, gitu. Menurut gua nih ya, kalau menurut gua harus yang berpikirannya juga maju, pro rakyat, terus dia ya maju dengan konteks ya dia tahu perkembangan ekonomi, dengan perkembangan teknologi, itu harus maju tuh. Udah gitu toleran orangnya. Kalau lu Kalau apa? gua nggak mau gue mungkin termasuk masyarakat Indonesia yang udah terlalu sering kecewa sampai udah
pesimis ngarepin sesuatu yang muluk-muluk gue mah. Gue mah cukup butuh pemimpin yang hidupnya tidak nyaman dan memilih tidak mau lebih enak kalau rakyatnya belum nyaman dan belum enak. Itu lah, nggak usah yang aneh-aneh. Mau lu pinter enggak, tapi gue cuma pengen punya pemimpin yang dia tidak bisa tidur nyaman di saat dia tahu kami belum nyaman. Dia nggak bisa makan enak di saat dia tahu bahwa kami lapar. Dari situ aja dulu. Oh berarti dia kemana-mana harus ada CCTV-nya. Jadi ketahuan dia tidurnya nggak Gini nyaman. deh, kayak kalau soalnya gini. Kalau mau tidur digebukin Satpol PP, jangan tidur. Jangan tidur. Ini bukan karena gue Islam ya. Lo tau nggak sejarahnya Roma nyerang ke negara Arab ketemu Umar bin Khattab ceritanya? Nggak tahu. Apa tuh? Kan wow nyari pajak apa segala macam. Ada pesuruh dari Romawi berangkat jebret gitu nanya, Umar bin Khattab mana? Mau gue perangin nih negara karena masih narik pajak. Posisinya Umar bin Khattab itu di di tempat yang nggak layak untuk menjadi seorang pemimpin di kala itu, dan rumahnya dikasih ke masyarakat begitu. Lu Umar, iya, lu suka ngambil pajak, iya. Pajak yang lu ambil kemana kalau lu hidup semiskin ini? Oh itu dulu fakir miskin, sekarang punya usaha. Itu dulu nggak punya apa-apa, sekarang punya rumah. Ini rumah di belakang gua dulu rumah gua. Cuman karena ada satu keluarga di negara ini yang nggak punya rumah, gue jadi nggak nyaman, nggak tidur. Udah gue mendingan. Jadi dosa gue di padang mahsyar sama Tuhan udah urusan pribadi. Yang begini-begini nggak jadi tanggung jawab gue. Mungkin ini gubuk, tapi seenggaknya gue tenang, kagak ada tanggung jawab nanti di ujung usia gue. Keren. Itu dia sebagai apa posisi dia di situ? Khalifah waktu itu. Karena Rasulullah meninggal. Terus kalau nggak Umar, ya gantian-gantian kan. Terus Umar bin Khattab jadi khalifah. Oke. Gue nggak ngajak Indonesia jadi khilafah ya. Gue tidak bilang itu ya. Tapi gini, gue mendukung menjadi khilafah kalau seperti itu. Gue mendukung jadi presiden kalau seperti itu. Ya, Gak peduli mau kayak gimana sistemnya, yang gue tanya itunya. Dia pemimpin lah ya. Pemimpin, Pak. Betul. Kayak lu mimpin project, apakah lu bisa tidur di saat kita? Bisa sih kayaknya dia. Gampang banget dia tidur sana. Orang di jalan aja kesini dia molor dia di jalan. Ya juga ya. Makanya lu gak jadi presiden kan? Di motor gue lagi di ojol tidur. Enggak, tidur saya. Gitu sih, kalau point of view gue itu Oke, aja dulu. itu. Yang sesederhana itu aja. Iya, bener. Dia punya kekhawatiran itu terhadap kita. Kalau lu gimana? Ada yang lebih bagus dari dia alasannya? Kalau lu apa gimana? Dalam ini ya, memilih presiden ke depannya nih ya. Iya dong, Pribadi kualitasnya gua kayak gimana tuh? karena melihat akan terjadinya perang dunia ketiga, jadi gue menginginkan calon presidennya nanti punya basic militer yang kuat. Wow. Iya dong, maksudnya Cuma sedikit yang punya background militer. Ini background militernya harus kuat nih. harus kuat. Iya. Jujur gue kaget dengar Ukraina perang sama Rusia gitu loh. Anjing ini zaman yang maju Edan. loh, yang digital, yang sekarang kita mikirnya buat teknologi apa yang berkembang. Tapi masih ada yang perang. Jadi takut loh gitu loh. Apa kabar Indonesia bisa ya kedepannya bisa kapan aja ribut sama siapapun ya kan? Yang bahas ini ada tuh yang bilang tuh yang jawab Indra Jegel kalau nggak salah. Maksudnya itu tidak menutup kemungkinan kan terjadi ke Indonesia gitu Iya, loh, iya. perang sama Negara siapapun lain gitu yang Iya, memang jadi- mau nyerang kan. Betul, apalagi Kalau itu misalkan- kejadian lu mau ngapain? Gue Ya. pindah negara gue. Mana Timor Leste? Iya, sama Raul Lemos. Enggak lah, tapi Enggak sih. When that happens, gue masih belum sampai sih di otak gue kalau itu terjadi gue mau ngapain. Nah enggak, gitu, enggak, jadi ya kalau bisa ke depannya ini karena lagi anget-angetnya dan isu perang dunia ketiga kan lagi beredar banget nih gitu loh, apalagi di sini yang paling takut dia ya. Iya. Kalau gua nggak kepikiran. Perang. Di antara ini sebenarnya paling berani harusnya dia. Iya. Kenapa? Dia paling Dia yang paling takut. ya tetap Gua gak kepikiran loh kita bakal perang. maju ke depan juga, tapi cicilan rumah apakah akan dihilangkan ketika perang? borok mikirin tuh perang cicilan rumah. Itu kantornya udah kena bom. Jadi kalau dulu tuh apa? Ini kalau gua melihatnya kalau sekarang ya, karena sekarang teknologi udah semakin maju gitu, dan kebanyakan pemimpin sekarang tuh orang tua, jadi ya Indonesia tuh selalu ketinggalan sama negara lain. Jadi gue pengen pemimpin sekarang tuh kalau ke depannya ya itu anak muda. Anak muda. Anak muda. Kenapa anak muda? Karena anak muda itu ya tumbuh bersama teknologi ini, jadi seharusnya
kita secara perkembangan teknologi itu nggak ketinggalan. Jangan dulu deh. Lagi Maaf paham gue ya. bukan matain point of view lu ya. Nggak kebayang aja itu Indonesia punya presiden TikTokan joget ya. Nah, kan nggak itu. lucu boy. Presiden Tapi kalau kita TikTokan secara jogetan. mental belum siap nih. Iya, Ada bukan belum gitu. ini Ada lu justru. pernah nggak Indonesia presidennya? Hey, Nah, aduh. itu Ya, cara ya, promosi ya, ya. paling Indra kan Aneh-aneh lu. bisa loh dari situ. Rocket lagi. Oke, ini menarik, ini poin menarik. Maksudnya gini, gue juga nggak mau matain. Iya. Misalkan ya, kalau disuruh pilih, ada presiden suka tiktokan tapi negaranya beres. Wah, Oh, jadi sedih bener. Itu. Iya dong. Iya. Negaranya Kalau misalkan beres. dia presiden suka tiktokan tapi jago militer juga. Oh keren. Keren. Wah, tiktokannya sampai pakai AK-47. Kenapa AK-47? Kan jauh Pak Presiden, senang atau tidak? Bom dong. Cuman gara-gara tuh pantat goyang. Gimana Satu daerah jadinya? meledak, Boy. Kita jadi gimana? Gitu. Naon ini apa ini? Gitu. Jadi Bagus kan? Kan Iya. nuklir aja. jadi yang mengikuti tren juga ya. Mengikuti tren juga harus. Oke. Dia ngomong-ngomong soal kedepannya juga. Ini kan kita lagi ada isu juga soal IKN. Ya. Ya kan ibu kota Nusantara. Bener Ibu nggak kota sih? Iya, negara. iya, negara. ya ibu kan? kota negara. Yang di Tapi Kalimantan namanya- ya. Yang di Kalimantan. Nah itu kan banyak pro kontranya Oh, juga. jangan-jangan gara-gara itu minyak susah. Hah? Lanjut. Masa dikirim ke Lahan Kalimantan? kelapa sawitnya dihabisin. Ya cuman seberapa. Oh iya iya. Enggak kan siapa tahu. Ya kenapa Masih Pak? banyak, Ada apa dengan banyak. IKN emangnya? Oh, berarti IKN. next presiden akan di situ ya? Nggak tahu, kan berapa lama Oh, prosesnya? belum. Iya, belum tentu. pembangunannya. Nggak, menurut gua mungkin nggak akan dalam waktu 2 tahun sih kalau menurut gue. Tapi ada pro kontranya. Gue cepet sih. Kalau menurut lu Cepet setuju ya. nggak ibu kota pindah ke Kalimantan? Enggak. Lu nggak setuju? Enggak. Kenapa? Kalau gue soalnya point of view gue lebih ke gue anak alam nih. Secara Kalimantan tuh harusnya nggak gue hobi main gunung, Oh, ya, nggak gue apa-apa. hidup di isu lingkungan juga gitu. Heeh. Nah Kalimantan tuh salah satu harta lingkungan hidup di Indonesia yang harusnya bukan dijadikan malah ke arah situ sih. Harusnya jadi apa? Ya, Yang di lokasi dikembalikan IKN menjadi itu. iya dilokasi kembali menjadi hutan seperti seharusnya. Kalau secara Untuk apa? geografis Untuk- di iya, Kalimantan di paling Kalimantan. bagus. Paling bagus Oh, paling sebenarnya. bagus ya? Ya, gua anak geologi. Oke. Ya, iya, gua anak geologi. nih. Waduh, Ya, ya, ya. narasumber dia Iya, 2 iya, kali iya, jadi dua narasumber. kali. Geologi yang ditipu Indra kan. Iya. Anak pinter ya. Ya. Untung gue bodoh jadi gak ketipu. Karena dari Indonesia itu kita dilewatin sama ada yang namanya Ring of Fire. Oke. Yang dimana itu barisan gunung berapi. Iya. Dari semua daerah di Indonesia, cuma Kalimantan yang ngelewatin itu. Ya itu Jadi dari. secara gempa, secara gunung api Lebih minim di situ. paling minim di situ. Tapi itu dari sisi Geologi. geografi, Ya. geologinya. Kalau dari sisi negara dan negara, nih Steve tadi bilang mau perang dunia ketiga nih. Hmm. Letaknya gimana Itu itu? yang langsung perbatasan sama Iya. negara Oh, iya, tetangga itu justru iya. di situ. Itu ya. maksud gua terlalu beresiko itu kalau kita bicaranya antar negara. Kalau bicara kalau- ke sisi politik. Oke. Kalau ngomong pertahanan negara gitu. Kalau dari gua, menurut gua nggak ada masalah untuk dipindah. Selama alasannya itu lebih bermanfaat daripada yang ada di Jakarta. Misalkan, Ya, apa tapi? Hah? Apa? Misalkan ya, memang Jakarta ini emang udah nggak kondusif untuk menjadi ibu kota negara. Jadi pusat bisnis nggak Oke. apa-apa. Tapi untuk jadi ibu kota negara, misalkan pusat pemerintahan, pindah ke Kalimantan, itu ternyata bisa lebih bagus. Pindah nggak apa-apa. Gue nggak ada masalah tuh dengan itu. Ya, so far gue juga lebih ke situ sih sebenarnya. Maksudnya nggak, cuman kan ya akhirnya semua punya opsi ya, ya nggak sih? Kayak yang mana nih? Semua juga ada resikonya nih. Yang tadi Iya. gue bilang juga ada resikonya, ada enggaknya, ada plus minusnya. Ini bagaimana pemerintah bisa menyikapi ya ini nih pandangan-pandangan dari masyarakat juga gitu loh. Kalau memang harusnya visinya bagus ya dengan memindahkan itu dengan fasilitas yang lebih cepat lagi misalkan gini karena dengan ada di sana sebenarnya yang paling nggak suka dipindahin itu adalah orang-orang pemerintah sebenarnya. Karena Iya tinggal dong, di soalnya hutan, karena jauh jauh. kan, Iya. sebenarnya kan gitu. Ya Tadinya kita, mereka udah beli rumah di sini di Jakarta gitu ya, tiba-tiba harus pindah gitu kan. iya betul. Sama Mungkin di sana pijit susah, sini kan susah susah. dipijat singa. Hey, salah satu kelebihannya adalah kenapa gue dukung, jadi gue tuh nggak akan lihat lagi tuh forader gitu kan, ada plat-plat apa, gitu. Gue sempet kemarin tuh lihat kayak apa sih ngiung, aduh plat. Benar-benar. tapi kita tuh ini nggak sih? Tapi masalah ini juga sih. Ada masalah waktunya juga belum nyampe situ gitu. Banyak yang
Yang kayak tadi gue kutip kalimat lu kan, kayak bagaimana nih orang-orang kita ini yang nggak setuju ini akhirnya pemerintah bisa menyikapinya. Makanya kalau diobatin tuh satu-satu gitu, yang ini belum beres lo obatin, lu udah bikin yang ini. Jadi akhirnya kita juga nggak ada keyakinan kayak. Tapi ibu kota pindah ke misalkan Kalimantan gitu, maksudnya nggak bikin mereka ngeri gitu ya? Kalau misalkan di Jakarta gitu, ada suatu masalah gitu yang demo ya orang-orang Jakarta doang, orang-orang kota gitu. Sedangkan kalau di Kalimantan yang demo orang-orang Kalimantan. Udah kan lebih gampang. Suku apa? Kalau di Jawa, Datang suku Jawa. ini dulu ya, ini dulu. Ini dulu. Kalau di Jawa kan ngilanginnya ribet. Oke. Sama masyarakat. Ya kan? Iya. Kalau di Kalimantan tinggal dibuang ke kandang anaconda, beres. Orang demo bawa anaconda. Maksudnya untuk demo sebenarnya benar. Maksudnya gini, dengan adanya di sana akan lebih susah sebenarnya para pendemo yang biasanya reguler demo. Iya. Ya. Mereka kan reguler nih demo nih. ya Udah kan? susah tuh aksi Kamisan. Tapi seharusnya Aksi Kamisan pendemo-pendemo susah di tuh. sini kan sudah terbiasa kalau suaranya tidak didengar gitu kan. Ya itu iya. Tapi kan Tapi nggak lucu. ada job demo, Tapi callingan paling demo. Tidak, Oh iya, itu didengar yang nggak hilang. didengar, depan gedung DPR bukan Ya. Robinson. Kalau pindah ke sana depan Robinson. Cari Diskon gedung yang paling 75%. tinggi. Nggak pas. Gitu ntar para pendemo, aduh gimana kapan lagi nih kita callingan pendemo nih kalian. Udah jauh sekarang transportnya mahal. Udah yang lain aja dah. Tapi paling nggak apapun itu pastikan ini akan menjadi yang terbaik. Ya. Kalau menurut gue sih sebenarnya. Selama Karena udah jalan gitu. betul. Maksudnya ini tuh kadang ya gue juga kita juga harus cukup sadar ke diri kita sendiri. Kadang kita ini kekeh sama sesuatu yang udah lebih dari setengah jalan. Ngublek di situ yang nggak jadi apa-apa dan kayak misalnya gitu. Gue nggak setuju. Tapi ini proses udah 3/4 nggak sih? Iya. Iya kan, udah Betul. 3/4 proses lagi beres. Mendingan ya udah Karena- berhenti ngomong itu, kita sekarang kalau ini jadi harusnya gimana? Tapi bukannya Seperti- selalu kayak gitu nggak sih? Iya, Ketika kita memprotes itu udah setengah jalan gitu. Karena loh. gini, oke gue ngerti maksud lu adalah kita urus satu-satu, tapi kan nggak mungkin itu satu. Wah panjang banget karena harus jalan paralel kan. Iya. Jalan paralel dah. Kayak misalkan contohnya lagi ya sekarang minyak mahal segala macam, terus IKN juga jalan, begitu ada ya soal ya mudah-mudahan bukan ini ya pengalihan isu ya soal itu afiliator ya kan. Lagi kesana juga tuh. Kalau dari turah-turah, lambe-lambe turah kebanyakan kesana juga. Nah, tapi ada juga yang jalan paralel Mandalika. Mandalika tuh ya cukup oke kalau menurut gua untuk membuat mata internasional melihat. Iya. Ya. Itu salah satunya Sepakat adalah ini kan karena kalau internasional Gue ngelihat itu sekurang-kurang, kalau gue nggak tahu ya, gue tidak terlalu detail, tapi sepengetahuan gue sekurang-kurangnya yang terjadi di Mandalika ini hal tersukses yang pernah gue rasakan setelah sekian tahun kebelakang. Iya, benar ya. Dari apa yang pemerintah ya. bikin Benar, gitu ya, kayak ya, "Ah, ya. keren gitu. iya. Ada sampai di tweet itu berhasil gitu kan. Iya. Pawang hujannya. Iya. Tapi Mandalika tuh setelah MotoGP dipakai buat apa ya? Buat tarik-tarik anak-anak. Tapi gini, Kamu sih. ini gue agak ngebelain nih, gue di sini agak ngebelain. Tapi paling tidak efek yang terjadi cukup seimbang. Di saat ini nggak kepake, tapi saat sekalinya dipakai cukup seimbang sih. Iya, worth it Iya, lah gitu. iya. loh. Tapi ya mungkin bisa disewain Iya, kali tapi ya. buat apa gitu? Maksudnya oke, maksudnya MotoGP sukses gitu. Iya. Oke, kita semua setuju di situ MotoGP Oh iya, sukses sukses. banget. Tapi setelah itu kan sirkuit udah jadi itu. Iya. Nah, Kan bisa jadi rangkaian series iya, di itu kan MotoGP akan, lah gitu. akan jadi rutinitas nanti dong, otomatis. Oh, jadi Kalau emang udah- sirkuit lagi gitu. Iya. Iya. Jadi Oh, tetap sirkuitnya jadi udah tetap sirkuit. kayak gitu. Masa Nggak ya, dibuat ada Terus lagi lu mau dong. apa? Lu mau ngarep orang joget TikTok di situ sama presiden lu tadi? Ya kagak lah. Gila dada aja lu. Ya nanti rangkaiannya harusnya sih rangkaiannya muter lagi karena udah diakuin kan. Ya. Sama federasi MotoGP-nya juga udah diakuin. Udah. Iya. Udah Apa udah standar kelayakannya banget, itu udah. apa ya? Kelayakan tracknya gitu ya. Iya, tinggal kita termasuk nunggu sirkuitnya. Formula E ya. Enggak beneran. Gua beneran nungguin yang Formula E ini jadi sih. Iya. Gitu. Terakhir cuman Tadi lihat ngomong. promonya itu yang giring, promoin Formula E yang nyemplung kakinya itu. Bukan promo bangke itu. Oh, Bukan itu promo ya? Siapa tahu itu promo. Oh, iya, iya. orang pawang hujan aja promo. Mandalika. Kan katanya itu marketing yang S3. Semua mata dunia tertuju ke pawang Kepada hujan aja. pawang hujan. Jadi semuanya Barara nonton ya. MotoGP. Iya, jadi tahu MotoGP. Jadi orang tahu oh ternyata Indonesia punya sirkuit dan MotoGP. Itu gara-gara Barere. Dan fasilitas yang dibawa juga adalah itu pawang hujan ya. Tapi kemarin ada pertanyaan. Ini mudah-mudahan bismillah, bodo amat. Kita lupa loh. Dari kemarin heboh sama Marquez dan lain-lain. Ada
pembalap Indonesia juga Moto2 ya kalau nggak salah ya, 2 orang. Iya. Satu kecil. Nah itu sama sekali nggak keangkat tuh di media kita. Sempet keangkat. Ketutup mungkin. Sempat lu tragis gak? Tapi iya ketutup banget sih. Moto2 gitu. tuh apa? Sama Udah, rangkaiannya kan ada Moto2, ada MotoGP. Gitu. Jadi sebelum MotoGP yang si Marc Marquez itu ada kelas-kelas yang di bawahnya. Oh, Moto2 tuh kelas Yang di bawah tanding. 1 ya? Iya, iya. Masih di sirkuit Mandalika. Masih di sirkuit yang sama. Di satu hari yang sama, di perlombaan di pagi, di siang sama di sore kan? Betul, ada pembalap dari Indonesia sebenarnya. Itu waktu kualifikasinya nomor pertama terus. Oh iya. Oh, jago. Tapi sayangnya pas kejuaraannya itu hari itu dia finish di posisi keberapa ya, lumayan belakang-belakang gitulah. Tapi menjadi sejarah, setahu gue itu belum pernah terjadi di Indonesia dia membuka itu ya. Buat gue itu harus diapresiasi Sal. Iya, iya betul. Cuman di POV kita langsung datangkan saja. Nggak ada didatangkan. Hei, Mbak Rere. Itu kalau orang Arab beda nadanya. Gitu kan. Oke. Anjir. Gimana? Surprise ya? Agak kaget saya. Iya, agak kaget. Ya itu efek yang gua rasain pagi-pagi karena gua nggak nonton ngelihat yang viral dia. Maksud gua banyak prestasi yang harusnya diangkat, kenapa dia bukan dia nggak boleh dia viral, boleh. Iya. Dia diakuin dia bagian dari budaya. Iya. Cuman tolonglah media juga, yuk Ya. angkat yuk gitu yang lebih berguna. Berarti ke dibanding media hanya nih ya sekedar- sebenarnya selepatannya ya. Iya dong. Karena media yang iya dong. goreng. Oke, kalau gitu thank you ya semuanya. Udah Ini cukup lah ya kita membahas. Mudah-mudahan ya ini Mbak Rere. bukan mudah-mudahan bukan POV terakhir ya karena agak-agak dangerous. Terasa. Lumayan. POV berikutnya masih ada, tapi kita udah ada di IKN ya. Wow. Di Ibu Kota Negara Baru ya. Lama, Oh lama dong. banget ya itu ya. Lama dong. Iya. Kagok bungkus, Bro. Ntar sebenarnya ada topik-topik lagi yang menarik banget tapi nanti kita bahas ya di berikutnya. Oke? Ya. Thank you for watching. Thank Bye. you.